PGSD semester 6, Universitas Tunas Pembangunan Surakarta. Saya ingin menceritakan tentang cerita yang berjudul Raja Rimba. Selamat menyaksikan. Pada zaman dahulu, hutan rimba dipimpin oleh Sang Raja Singa. Sang Raja Singa adalah pemimpin yang baik hati. Semua binatang menyukainya. Dia raja yang bijak, tidak sombong, dan sayang kepada rakyatnya. Namun, usia sang raja semakin tua. Ia harus segera mencari penggantinya. Lalu, siapa yang pantas menggantikannya sebagai Raja Rimba? Yuk, kita saksikan cerita Raja Rimba. Profesor Elang, aku sudah puluhan tahun menjadi raja. Siapakah gerangan yang pantas menggantikanku? Bagaimana kalau Tuan Gajah atau Tuan Ular? Bagus. Cobalah kau selidiki dulu. Apakah dia pemberani, bertanggung jawab, dan mau berkorban untuk rakyatnya? Baiklah yang mulia. Pergilah burung elang menyelidiki gajah. Nah, apa kira-kira yang dilakukan gajah? Pantaskah dia menjadi raja hutan? Minggir. Akulah sang gajah. Tubuhku besar, tenagaku kuat. Pilihlah aku jadi raja. Aku punya segalanya. Hahaha. Bebek. Iya, saya tuan. Kenapa? Mana itu kelapa? Aku lapar sekali. Bawakan aku kelapa sebanyak-banyaknya. Iya, tuan. Tapi... Jangan banyak alasan. Kau berani padaku? Ampun, tuan. Saya tidak berani. Tapi tak jauh dari sini ada manusia bawa senapan. Saya takut. Apa pemburu masuk hutan? Cepatlah awasi manusia itu. Tapi tuan, saya takut. Jangan takut, ada aku, gajah yang kuat. Baiklah tuan. Wah, gawat. Pemburu itu pasti mau menembakku. Sebaiknya aku lari saja. Dasar gajah penakut, tak patut kau jadi raja. Elang pun terbang melanjutkan perjalanannya. Terbang mencari pemimpin selanjutnya, yakni ular. Ular hidup di hutan rimba bagian timur. Ular ini sangat kuat, pemberani, dan hebat. Akulah ular, binatang terkuat di rimba ini. Aku tak takut pada siapapun. Berani melawanku? Aku akan sikat. Ular pun kembali ke sarangnya untuk istirahat. Binatang pun berhamburan. Tolong! Ada pemburu masuk hutan! Tolong! Tenang teman-teman, jangan panik dulu. Mari kita duduk-duduk dulu. Para binatang pun duduk. Tenang, kita harus cari bantuan. Kita harus segera laporkan kepada Raja Singa. Aduh, sang raja sedang sakit. Tak mungkin kita mengganggunya. Bagaimana kalau kita minta bantuan gajah saja? Aduh, dia cuma badannya saja yang besar. Tenaganya sih kuat, tapi dia itu penakut. Kalau begitu, kita minta bantuan ular saja. Ya, kita minta bantuan ular saja.
Dia hebat, pemberani. Tapi ular sedang tidur pulas. Siapa yang berani membangunkannya? Semua binatang tidak berani membangunkan ular. Atau kau saja, ayam. Jangan aku, kau saja, nyet, monyet. Aku takut, kau saja, kuda. Baiklah, kalau kalian tidak ada yang berani, biar aku saja yang membangunkan ular. Ular, tolonglah kami. Pemburu itu menembaki kami terus. Bangunlah ular, tolonglah kami. Kamu itu membangunkanku saja. Aku tidak takut dengan pemburu itu. Kalau begitu, usirlah pemburu itu. Itu bukan urusanku. Aku ngantuk sekali. Jangan ganggu aku lagi. Sayang sekali sang ular tak mau membantu teman-temannya. Akhirnya dipimpin oleh kuda, mereka melawan para pemburu. Baiklah teman-teman, kita harus bersatu. Walaupun kita tidak sekuat gajah, ular, dan singa. Jika kita bersatu, kita mampu melawan para pemburu itu. Ayo kita lawan pemburu itu. Tunggu, kita harus menggunakan akal. Kita harus atur strategi. Tampak kuda dan teman-temannya sedang mengatur strategi untuk mengusir para pemburu. Tampak dari segala arah, para binatang menyerbu si pemburu. Satu, seruduk si pemburu itu. Ya, aku akan menyeruduknya. Monyet, lemparkan pisangmu. Aku akan melempar pisang ke pemburu itu, biar kapok dia. Ampun, ampun. Sudah cukup teman-teman. Cukup. Mereka sudah minta ampun. Kita harus memaafkannya. Ampun, ampun. Kami berjanji tidak akan berburu lagi di hutan ini. Baiklah, ku pegang janjimu. Kawan-kawan, ayo lepaskan mereka. Para binatang pun bersorak hore, hore. Dan burung elang terbang melintasi kawanan para binatang. Kemudian burung elang kembali menghampiri Raja Rimba. Lapor Baginda, saya ingin melapor. Katakan, siapa yang pantas jadi raja menggantikan aku? Gajah atau ular? Tidak, raja. Yang pantas menjadi raja yaitu kuda. Dia pemberani dan bertanggung jawab atas keselamatan negeri Rimba. Kemudian raja dan elang menghampiri kuda dan kawan-kawannya. Dan kuda pun dinobatkan sebagai raja di negeri Rimba menggantikan Raja Singa. Dan pada akhirnya kerajaan hutan Rimba dipimpin oleh kuda, sang pemberani dan bertanggung jawab atas keselamatan rakyatnya. Nah, demikianlah akhir dari kisah cerita ini. Karena keberanian dan rasa tanggung jawab yang besar, kuda pun dipilih menjadi raja hutan Rimba yang baru.